Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan kemarin kita sudah membahas tentang analisis buku fiksi dan buku non fiksi. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Jadi untuk penilaian buku fiksi dan non fiksi kemarin kan ada mungkin saya suruh baca di rumah gitu kan, dan ada beberapa yang mungkin sudah mulai meringkas membedakan unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi yang dikomentari. Jadi kemarin saya tegaskan kembali kalau buku fiksi kemarin unsur-unsurnya itu ada tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, itu unsur. Sementara kalau kemarin ada yang orientasi, terus pengungkapan peristiwa, terus ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Nah, itu struktur. Jadi beda unsur, beda struktur. Unsur itu ya bagian komponen pembentuknya, sementara struktur itu bagaimana kita menyusun komponen-komponen itu dalam urutan yang benar. Gitu ya. Nah, kalau untuk non-fiksi kemarin kan sudah ditegaskan non-fiksi itu berarti buku yang sifatnya non-hayalan, non-fiktif, atau buku-buku yang ilmiah. Nah, untuk buku yang ilmiah ini, maka unsur-unsurnya bisa kamu lihat di halaman 282 atau di layar ini, bahwasanya dia ada cover, terus ada rincian, judul, isi, cara menyajikan, bahasa, dan sistematika. Adapun unsurnya nanti dia ada judul, isi buku, cara penyajian, dan bahasa yang digunakan. Terakhir dia nanti ada ulasan konten. Ulasan itu bagaimana buku itu mengulas konsep-konsep yang ada berdasarkan sudut pandang si penulis gitu. Tapi isinya tetap berupa kajian yang mengarah pada bidang ilmu tertentu. Nah, itulah non fiksi. Jadi misalnya kalaupun buku-buku tentang psikologi itu banyak opininya, tetap saja dia kan menggarap satu bidang ilmu tertentu. Maka dikatakan dia non fiksi. Tapi kalau dia sekadar cerita-cerita hayalan, misalnya seperti novel, dongeng, roman gitu kan, itu tergolong buku fiksi gitu ya. Kalau buku non fiksi kita tidak akan temukan yang namanya sudut pandang, tema gitu kan. Tema mungkin ada, tapi kalau seperti tokoh, penokohan, dan buku non fiksi itu biasanya menggunakan bahasa yang denotasi ya. Sementara buku fiksi itu bahasanya konotasi. Ini saya tulis di chat biar lebih ingat gitu ya. Jadi kalau untuk buku fiksi itu kan hayalan. Maka dia nanti lebih banyak menggunakan bahasa konotasi. Nah, ini. Nah, karena dia banyak menggunakan bahasa konotasi, konotasi itu kan artinya tidak sebenarnya, ya. Tidak sebenarnya, maka yang tidak sebenarnya ini biasanya berupa majas, idiom, atau peribahasa. Nah, itu dia. Jadi kalau namanya buku fiksi, pastilah ada majasnya, ada peribahasanya, ada idiomnya. Apa itu majas ya? Penggunaan kata-kata yang tidak sebenarnya, misalnya seperti metafora, terus personifikasi ketika kita mengandaikan benda yang mati seolah-olah hidup. Terus ada simile, kalau kita membuat perbandingan-perbandingan, misalnya dia pintar, Albert Einstein gitu-gitu kan. Nah, itu namanya bahasa majas. Kalau idiom itu misalnya kepala besar, tangan panjang. Peribahasa itu misalnya air cucuran jatuh tidak jauh dari tempias. Nah, gitu-gitu. Nah, itu biasanya dimuat dalam buku fiksi. Tapi kalau buku non fiksi biasanya hampir sangat jarang. Bahkan tidak ada gitu rata-rata yang memuat majas. Kenapa? Karena dia menggarap bidang ilmu. Kalau menggarap bidang ilmu ini kita gunakan majas, itu bisa nanti salah persepsi gitu.
Misalnya dalam ilmu biologi kamu gunakan majas kepala besar, nanti bisa diartikan dengan arti yang sebenarnya gitu. Padahal mungkin maksud kamu sombong gitu. Nah itu yang penting untuk kita ingat gitu. Jadi dalam proses penulisan buku non fiksi, perhatikan bahasa yang digunakan. Bahasanya itu harus bermakna lugas atau makna yang sebenarnya, gitu ya. Nah selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam proses penulisan buku fiksi maupun non fiksi, di sini ada di halaman 283 ya. Di situ ada kalau misalnya buku non fiksi judul dan temanya apa gitu kan. Terus apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku itu. Terus apa sih garis besar isi buku gitu. Jadi misalnya judulnya bertemakan tentang kesehatan. Bidang ilmu yang dibahas dalam buku apa? Misalnya tentang biologi, tentang anatomi gitu. Terus garis besarnya bagaimana? Terus apakah buku itu ditunjang dengan gambar, ilustrasi, foto, grafik, tabel gitu kan? Apakah sudah bantu memperjelas gitu kan, itu penilaian. Ada kan nanti yang tabelnya justru bikin kita bingung karena berseberangan dengan apa yang diungkapkan dengan teks. Misalnya teksnya bilang terjadi peningkatan jumlah nutrisi pada proses penyerapan di siang hari misalnya. Rupanya tabelnya malah menunjukkan pengurangan gitu. Nah itu berarti kan tidak bagus bukunya karena data-data pendukung justru bertolak belakang sama pemaparan teks. Selanjutnya, bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku. Jadi kan kalau misalnya masalah penulis merinci menjadi subbab buku, apakah sistematika bukunya mudah diikuti gitu kan? Seperti yang pernah saya sampaikan, buku yang baik itu adalah buku yang dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Jadi dia sederhana dulu gitu, pelan-pelan menjadi hal yang kompleks. Terus apakah bahasanya mudah dipahami? Nah ini juga penting, karena bahasa yang komunikatif itu juga menjadi salah satu landasan kenapa orang mau tetap stay membaca buku itu gitu. Jadi misalnya ada bahasanya yang berbelit-belit gitu, padahal yang dimaksudnya juga sama dengan bahasa yang sederhana. Jadi lebih baik gunakan bahasa yang sederhana walaupun konsepnya itu rumit, daripada menggunakan bahasa yang rumit padahal konsepnya sederhana. Nah terus bagaimana sih penulis membuka dan mengakhiri tulisan? Membuka itu penting, misalnya mengaitkan dengan pola-pola kehidupan sehari-hari atau misalnya mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang umum. Misalnya gini, kita tahu setiap makhluk hidup itu pasti butuh makanan. Makanan itu beragam bentuknya. Beda makhluk hidup, beda pula kebutuhan makanannya. Tapi terkadang makanan yang kita butuhkan sebagai asupan nutrisi justru bisa membahayakan jika dikonsumsi dengan cara yang tidak benar atau berlebihan. Contoh, minyak goreng adalah salah satu asam folat atau asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi beberapa minyak goreng itu mengandung vitamin E, asam lemak, dan asam lemak tak jenuh gitu ya. Jadi itu penting. Tapi dalam jumlah yang sesuai. Kalau kamu terlalu banyak makan gorengan juga itu tidak sehat gitu kan. Jadi itu pengantarnya. Misalnya mau membahas tentang nutrisi. Selanjutnya untuk buku fiksi. Bagaimana sih judul dan tema yang dikembangkan gitu? Apakah ada keunikan? Karena namanya buku fiksi ini kan hayalan. Jadi apa yang membuat hayalan itu tampak berharga di mata kita? Misalnya kalau kita nonton film Harry Potter atau Narnia atau mungkin cerita-cerita yang fiksi gitu kan, pasti ada hal-hal yang menyebabkan kita wah tertarik nih. Misalnya ada cerita orang bisa masuk ke dalam lemari dan di lemari itu ada negeri yang lain. Nah itu kan berarti keunikan. Cara mereka menyajikan imajinasi itu unik gitu. Atau misalnya cerita-cerita rakyat yang lebih menggagas bagaimana tentang kearifan lokal, terus nilai-nilai moral. Nah itu juga termasuk tema yang unik.
Namanya hayalan. Terus bagaimana pengarang mengembangkan latarnya? Apakah latarnya itu memang ada di lapangan atau memang latarnya itu misalnya nggak ada di dunia ini. Misalnya seperti Harry Potter itu kan Hogwarts itu kan emang nggak ada di kondisi dunia nyata gitu. Terus misalnya apalagi kalau ada cerita tentang Jakartarup gitu kan. Nah itu kan negeri-negeri kayangan seperti itu emang tidak ada gitu. Nah itu namanya pengembangan latar cerita. Apakah latar cerita itu justru mendukung temanya atau justru malah membuat temanya jadi aneh gitu kan? Ada nanti misalnya ceritanya tentang perihutan misalnya, tapi latarnya nanti di kota besar, itu kan tidak mendukung berarti latar dengan isi tema gitu. Nah terus bagaimana pengarang mengembangkan tokohnya? Apakah mungkin secara analitik? Kemarin kan ada saya bilang pengembangan secara analitik itu berarti dia secara langsung dipaparkan oleh si tokoh. Sementara kalau dia dramatik itu tidak langsung. Yang tidak langsung itu mungkin bisa dari dialog, bisa dari pikiran, bisa dari reaksi, bisa dari tingkah laku. Nah, terus apakah pilihan kata atau diksi yang digunakan pengarang? Pilihan kata itu termasuklah tadi majas itu ya. Misalnya ada penggunaan peribahasa, terus ada majas metafora, simile, personifikasi, antitesis gitu kan, oksimoron. Nah itu termasuk ke dalam pilihan kata. Jadi pilihan kata itu penting karena dalam sastra itu selain konten, keindahan dan keunikan bahasa yang kita gunakan itu juga menjadi salah satu nilai plus gitu. Nah, apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? Jadi kan kalau misalnya eh, ada bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Prancis, diletakkan di kutipan-kutipannya, atau misalnya ada penjelasan-penjelasan tentang eh, kalau misalnya apa ya film yang ada keunikan satu latarnya atau masalah kekuatan yang membangun cerita seperti pernah nonton The Lord of the Ring nggak? The Lord of the Ring itu dia bahasa kerajaannya itu pakai bahasa Prancis sebenarnya. Nah itu kan dia sebenarnya unik gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan bahasa itu bahasa yang spesial Prancis itu di dalam film itu gitu. Jadi mereka menggunakan bahasa peri atau bahasa kerajaan itu bahasa Prancis. Nah itulah yang dikatakan sebagai keunikan atau kekuatan untuk membangun cerita. Nah terus tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Karena pasti ada tokoh-tokoh favorit yang kita nilai sebagai tokoh yang mewakili hobi kita. Nggak mesti tokoh utama sih. Kadang-kadang kan misalnya kita nonton film, tokoh utamanya malah kita nggak gitu concern gitu, tapi kita lebih suka ke tokoh-tokoh pendukungnya gitu kan. Terus mungkin ke tokoh apa ya, figurannya gitu, yang mungkin malah justru jadi ciri khas tersendiri. Kalau misalnya kita nonton ini nih, contoh ya film Frozen kan, kita kan malah fokus ke Olafnya gitu kan, lucu gitu. Nah gitu, jadi ada hal-hal mungkin yang dalam proses penilaian kita justru karena hal-hal yang kecil itu cerita fiksi tadi menjadi unik atau jadi bagus gitu. Kok bisa ya boneka salju itu hidungnya wortel gitu-gitu. Nah seperti itu. Nah itu namanya tokoh unik. Jadi ada alasan-alasan kita kenapa memilih dia sebagai tokoh favorit kita. Nah itu cara menilai buku fiksi. Jadi kalau misalnya nanti berbicara masalah penilaian, maka ada hal-hal yang menjadi acuan atau kerangka dasarnya. Kamu boleh mulai dari pertanyaan-pertanyaan ini, gitu. Tapi sebelumnya di rumah harus baca dulu, baca buku fiksi atau buku non fiksi. Ada yang udah baca buku nggak di rumah? Ada? Hah? Ada, iya. Faik baca apa bukunya? Fiksi non fiksi? Fiksi apa judulnya? Itu dongeng Inggris ya? Soalnya dia karya terjemahan gitu.
Oke. eh yang lain, coba ya, Victorik saya data ya, siapa yang udah baca-baca. Yang sudah baca di rumah. Faik tadi buku fiksi. Apa tadi judulnya, Faik? Oke, Rick Chandon. Oke, yang lain siapa lagi tadi yang udah baca? Adip udah? Udah? Siapa lagi yang udah? Kalau yang udah baca, coba sebutkan judulnya. Buku fiksi atau buku non fiksi gitu. Judulnya aja, nggak saya tanya kok isinya. Berarti udah mulai nyari gitu. Jadi kalau misalnya nanti salah satu saya suruh misalnya buku fiksi atau buku non fiksi, udah bisa gitu. Karena kan dasarnya harus dibaca dulu. Gitu. Ingat ya, kalau buku non fiksi itu carilah buku yang sifatnya hayalan. Sorry, yang sifatnya ilmiah atau tidak mengandung unsur konotasi. Itu dia. Jadi kan kalau misalnya kita cari-cari nih, kan ada nggak kesulitan dalam melihat buku? Maksudnya ini buku fiksi atau buku non fiksi gitu. Nah itu silahkan komen atau buat di chat pribadi biar saya baca. Soalnya saya udah baca buku ini Ustadz, tapi saya bingung ini buku apa ya sebenarnya gitu. Intinya baca dulu gitu. Karena kalau dari baca itu kamu udah tahu isinya. Nah, dari tahu isinya itulah baru kita bisa buat penilaian. Nah, ini contoh beberapa pujian terhadap buku. Tadi yang pertanyaan tadi coba dicatat ya. Yang ini, yang halaman 283. Atau di screenshot juga boleh. Nah, ini. Kalau yang udah ada bukunya, catatlah di buku catatan. Kalau yang dari handphone, di SS aja. Jadi nanti waktu saya suruh buat penilaian, kamu udah tahu urutannya bagaimana strukturnya. Tetap sama strukturnya kalau misalnya dia fiksi, ya seperti kemarin ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, konflikasi, resolusi, koda. Cuma arah kita dalam menilainya itu ada kan, misalnya dari judulnya dulu, terus misalnya dari pengarang, dari latar ceritanya, baru masuk ke tokoh dan pilihan kata atau diksinya. Nah itu dia yang menjadi aspek-aspek yang dinilai. Karena kan kemarin kalau kita lihat unsur fiksi itu kan sebenarnya banyak kan, nggak semua harus kita bahas. Tapi bagian-bagian yang kita rasa penting dan memang menjadi ciri khas dalam buku tersebut gitu. Oke? Jadi ini di screenshot ya, dicatat. Kalau bisa di ini halaman 283. Kalau yang dari handphone atau nggak punya buku, biar cepat di screenshot aja. Nanti nggak usah dijawab dulu. Ini cuman strukturnya aja. Nanti di rumah coba dicari buku, terserah buku apa aja, buku fiksi boleh, buku non fiksi juga boleh, dibaca, betul-betul dibaca. Baca aja dulu, pokoknya PR-nya minggu ini cuman cari buku, terus dibaca. Udah itu aja dulu PR-nya. Tapi betul-betul dibaca ya, bukan dicari aja terus dibalik-balik gitu. Terserah, buku non fiksi boleh, buku pelajaran boleh, buku fiksi boleh. Misalnya kamu ke perpustakaan Medan atau daerah, kenapa? Komik nggak boleh, novel boleh, komik nggak boleh ya. Yang boleh novel, dongeng boleh lah kalau ada dongeng. Terus legenda boleh, buku pelajaran juga boleh. Misalnya kamu, tapi buku-buku misalnya di luar yang kamu pelajari di sekolah lah, misalnya buku agama atau pembahasan tentang fikih, atau misalnya buku tentang
psikologi, motivasi, buku tentang pendidikan, buku tentang alam, boleh gitu. Jadi baca aja, terserah. Nanti kamu golongkan dia buku fiksi atau buku non fiksi. Satu buku aja cari. Gitu. Cari yang nggak usah tebal-tebal kali lah, yang tebal-tebalnya 50 halaman aja kan. 1 minggu kan, kayaknya 1 minggu kalau untuk baca satu buku tuh cukup lah waktunya. Misalnya ya dicicil lah, misalnya hari ini baca seperempat halaman, atau misalnya besok lagi pas lagi banyak waktu baca sampai 5 halaman. Baca aja dulu, karena memang di sini tugas kalian itu yang pertama adalah menganalisis isi buku. Jadi kalau nggak dibaca, gimana kita bisa menganalisisnya? Harus baca dulu kan gitu. Jadi nanti di rumah, kalau nggak ada di rumah bukunya, di perpustakaan daerah ada, di perpustakaan Medan pun ada. Perpustakaan Medan itu di Jalan Gajah Mada nggak salah saya, dekat kantor catatan sipil. Itu bagus-bagus bukunya. Syarat ke sana itu cuma bawa kartu pelajar, kamu dikasih kok pinjem buku itu selama 2 minggu. Nggak bayar, gratis. Buat kartu anggota di sana gratis. Pokoknya kamu tunjukkan aja kamu pelajar, tunjukkan kartu pelajarnya, nanti carilah buku yang kamu suka, terus dikasih pinjam nanti selama 2 minggu. Kalau misalnya nanti pergi sama orang tuanya, coba aja ke sana sekali-sekali. Di sana banyak kok buku-buku bagus. Nah, jadi kenapa? Perpustakaan Medan dia di Jalan Gajah, nggak di Jalan Gajah Madanya, di kantor catatan sipil. Pokoknya kamu tanya aja sama ibu atau ayah kamu. Dia di samping, pas di samping kantor catatan sipil. Nah itu namanya ada perpustakaan, itu perpustakaan Medan. Syaratnya ke sana cuma bawa kartu pelajar aja. Bilang mau pinjem buku, nanti diruskan mereka kartunya. Udah foto di sana langsung jadi kartunya. Nggak bayar, gratis. Tapi nanti jangan telat kembalikan bukunya. Misalnya dikasih 2 minggu ya kembalikan. Kalau telat itu yang denda gitu. Jadi banyak kok buku di sana bagus-bagus. Bukunya baru-baru dan setiap bulan kalau saya lihat disuplai gitu buku baru. Jadi nggak perlu beli sih sebenarnya kalau mau baca. Banyak di sana. Gitu. Boleh pilih-pilih kan. Oh itu perpustakaan daerah beda. Yang saya sarankan yang perpustakaan Medannya, yang di dekat Gramedia, Gramedia Gajah Mada tahu kan? Sebelumnya itu, sebelum kuburan-kuburan itu. Di situ ada kantor catatan sipil, di sampingnya itulah perpustakaannya. Coba tanya aja orang tuanya, pasti tahu. Hmm? Oh, kalau masalah puasa sepertinya nanti ada masuk, tapi masalah di awal atau di akhir liburnya itu nanti akan diumumkan kembali sama wali kelasnya. Karena memang belum ada pengumuman resmi. Tapi mungkin menyambut puasa nanti ada lah kita libur. Tapi mungkin belum dikasih tahu aja. Nanti hari Sabtu diumumkan di grup masing-masing. Oke, gitu ya. Nah, terus kalau kita menilai buku itu setelah nanti kamu baca ini ada sedikit review gitu. Jadi contohnya seperti ini ya, kalau kita memuji buku itu adalah wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Baca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Atau penulis memberikan suatu filosofi, campuran sempurna dari kebijaksanaan, perasaan haru, dan pengalaman praktis. Pengalaman praktis itu yang memang pernah kita laksanakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nulis seperti buku biografi, nah itu kan banyak pengalaman praktis yang memang udah pernah dia lakukan. Gitu. Terus pokoknya banyak lah kalau menilai buku itu boleh dari segi konten bahasa, isi, dari segi strukturnya, terus dari segi keunikan dia memilih tema, kalau buku non fiksi. Tapi kalau buku fiksi, biasanya dia lebih ke penyajian tokohnya bagaimana, terus pemunculan konflik-konfliknya, gitu kan, itu penting. Karena kadang ada sih masalah-masalah yang nggak terpikir kita, tapi setelah kita baca buku itu, oh kayak seperti ini ya rupanya. Terus, oh kalau seperti ini ternyata ada solusinya gitu. Jadi kadang-kadang buku sastra itu juga memberikan
kita jalan keluar gitu ketika menghadapi masalah yang sama. Karena sastra itu kan sebenarnya bukan imajinasi, tapi dia realitas kehidupan. Pastilah ditulis paling, walaupun nggak benar-benar kali, tapi pasti ada nyinggung-nyinggung sama masalah kehidupan yang memang pernah terjadi atau uh, ada gitu di lapangan contohnya. Terus, nah ini contoh analisisnya ya. Jadi bisa dibaca nih. Dari judulnya saja buku ini sudah mengundang selera. Misalnya pemberian judul Karena Buku Senikmat Susu. Benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini tulis dengan sistematika yang runtun sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan pertumbuhan minat baca, terus dituliskan secara rinci sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau yang di contoh 1 ini non fiksi ya. Kalau yang di contoh 2 ini buku fiksi. Ini yang ini. Buku ini menunjukkan fantasi berwarna lokal Indonesia. Misalnya tentang Jakartarup, terus tentang Danau Toba. Nah itu sebenarnya buku fiksi yang memang mengangkat kearifan lokal Indonesia. Terus contoh komentar yang disertai dengan ringkasan. Nah gini nanti format analisisnya. Jadi cari buku yang udah ada judul, penerbit, alamat, tebal halaman. Ini namanya kalau nanti di kelas 11 resensi. Jadi resensi buku itu memuat beberapa kelebihan kekurangan ditinjau dari unsur-unsur pembangun buku. Jadi beda nanti struktur yang fiksi, beda nanti struktur yang non fiksi. Pokoknya minggu ini tugasnya baca aja lah dulu. Kan sambil bulan puasa nanti banyak waktu luang kan. Ya udah baca aja buku, kan nggak salah. Ambil 2-3 buku. Nah seperti ini Nata the Little Dragon ini pun enak. Saya pernah baca nih. Terus seperti buku 5 Sekawan itu bagus isinya. Jadi coba aja ke perpustakaan Medan itu, di situ banyak kok buku-buku fiksi untuk anak, untuk remaja juga ada, bagus isinya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan untuk hari ini? Nggak ada ya. Jadi tadi udah di screenshot ya cara-cara kita membangun pertanyaan untuk menilai buku. Jadi nanti dibaca pertanyaan itu di rumah, terus sebelum kamu baca buku, kamu sambil-sambil buat pertanyaan itu di buku itu. Misalnya seperti tadi, tema buku ini apa ya gitu. Terus misalnya apa sih yang unik dari buku ini? Tokoh-tokohnya siapa ya yang saya sukai? Kenapa kok saya suka itu? Gitu. Atau mungkin tokoh itu menggambarkan kamu dalam kehidupan nyata gitu kan. Nah gitu. Jadi coba-coba sebelum dibaca pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah mulai ditanyakan, sehingga kamu sambil baca itu sambil berpikir untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di serangkaian struktur fiksi dan non fiksi tadi. Oke? Terima kasih untuk bagi yang sudah hadir di Zoom hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa baca, dan siapa yang sudah baca nanti segera dilaporkan judulnya apa. Jadi dipilih salah satu. Oh ini ada pertanyaan dari si MK. Siapa sih MK? Oh M Khalif. Anak bukunya Who Bencana Alam. Iya boleh sih, terserah. Kalau selama bukunya bagus. Saya tidak ada buku dongeng Ustadz dari si Raka ya. Tapi kalau komik ada. Yang komik nggak boleh. Komik itu bukan jenis prosa. Jadi komik itu tidak tergolong fiksi maupun non-fiksi. Makanya kalau nggak ada buku, coba ke perpustakaan, ambil pinjem buku gitu. Karena kalau komik nanti strukturnya nggak ada, nggak bisa kita analisis. Terus judulnya Ustadz, katanya gitu. Judulnya terserah, tergantung buku yang kamu suka, bebas. Boleh buku fiksi, buku non-fiksi, yang penting isinya
berkaitan dengan hal-hal yang kamu kuasai kalau bisa, supaya nanti analisisnya lebih mudah. Oke, itu aja ya untuk hari ini. Sebentar saya screenshot dulu absennya. Tadi sampai Imam Malik. Bentar ya. Imam Malik. Rafli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.